gara-gara kita terlalu banyak bermain peran. Jadi orang-orang tuh berpikir, oh Roti teh si Ronaldnya yang pinter. Si Tikanya mah kayaknya kurang pinter ya. Ah udahlah nggak usah dipakai gitu, kayaknya begitu. Awalnya kamu ketertarikan sama dia tuh apa? Berjalannya waktu udah mulai naksir-naksir nih gitu sama Buta gitu kan. Manajer naksir artis. Sungguh profesional kamu. Betul. Jadi yang pertama kali tertarik menurutmu si Buta? Itu pun aku yang nyatain. Kamu ngomongnya gimana, pengen tahu? Aduh nggak ngomong, aku langsung cium. Maaf ya. Apa yang pertama kali hit you? Apa yang pertama kali membuat kamu berpikir, wah sudah ada perubahan nih ketika semua jadi digital, apa yang harus aku lakukan? Harus bikin terus sesuatu yang bisa membuat orang masih ingat bahwa seorang Tike masih ada. Dan itu pun sekarang lagi dilakukan gitu. Satu hari satu video ya, itu gitu. Sebetulnya ini kan udah dibilangin sama suami, karena kan aku tuh hampir 1,5 tahun inilah belakangan yang bener-bener vakum lah gitu, karena ya itu segala macam kan sekarang juga perekonomian si Roti TV-nya vakum, terus juga banyak kerjaan yang memang mungkin brand roti itu terlalu kuat ya, brand roti terlalu kuat, jadi ketika Rona lagi sibuk dengan perkampanyeannya, orang-orang tuh mau pakai roti, oh Ronaldnya lagi kampanye nih, nah si Roti ini selalu bermain peran. Ronald sebagai orang pintar, saya sebagai yang kurang pintar. Dan orang tuh kayaknya kebeli banget bahwa, oh, udah kalau si Ronaldnya yang pintar mah, si Tike mah bodoh. Jadi orang tuh nggak usah dipakai lah, si Tike mah dah bodoh gitu. Dia pintar. Iya. Ini sarjana. Jadi tuh, nih Ronald ya, lu perlu tahu gara-gara kita terlalu banyak bermain peran. Jadi orang-orang tuh berpikir, oh Roti teh si Ronaldnya yang pinter, si Tikanya mah kayaknya kurang pinter deh. Ah udahlah nggak usah dipakai gitu, kayaknya begitu gitu. Tapi lu kenapa akhirnya nggak bergerak di bidang kelulusan ilmu studimu? Coba gue pengen tahu. Di sarjana hukum? Iya, kesarjanaan hukummu itu kenapa nggak kau pakai SK kau? Ibu kenapa ibu nggak pakai ibu? Ini kan talk show saya tanya kau dulu. Pertama waktu itu ngambil jurusan hukum itu karena memang nggak keterima di jurusan yang lain. Sombong banget kan, masuk FH juga susah tahu. Nah tapi dulu katanya dibilanginnya kalau FH Unpar itu kalau udah ada satu keluarga yang namanya ada di sana, itu lebih gampang buat keluarga lainnya untuk masuk. Enggak hosip kata siapa. Tapi semua keluarga gue tuh di situ loh. Beneran. Oh, mungkin supaya keluarga kamu bisa buat bikin pensi pada saat dan itu. Dan semuanya nggak ada yang ikutan di dunia hukum. Semuanya di seni. Oh enggak, kata gue mah itu udah mindset. Tenang ya Neng Tike, nanti kamu pasti masuk gitu. Banyak banget yang namanya Pri ya. Ada Prigara, terusnya Pribadi Kang Yudi ya. Terus Prima Kartika, Prisada. Aji Pribada. Aji Pribada. Dia apa lagi? Apa? Salah satu aja. Dani Primada. Jadi tuh banyak keluarga gue memang di FH Unpar. Oh. Gitu di Unpar tuh banyak. Dari itu semua ada yang jadi lawyer ada, apa? Ada di legal tapi nggak di jadi lawyer. Iya. Gitu. Jadi kerjanya legal di suatu perusahaan. Oke. 7,5 tahun Bu, apa yang lu harapin dari 7,5 tahun belajar kan di sana? 7,5 tahun sama kerja, Bu Tike. Enggak sama sekali, gue nggak inget apa-apa. Demi Allah. Masa sih? Kamu jangan gitu. Kamu masih ingat jurisprudensi. Nah, jurisprudensi minimal itu kamu tahu dong. Tapi paling dasar. Yang lain-lain itu nggak tahu. Oh, udah lupa semua ya? Udah lupa semuanya. Skripsi lo apa waktu itu? Skripsi apa LM? Legal memorandum. Apa? Legal memorandum. Peninjauan ulang itu legal memorandum ya? PK. Iya, jadi membahas satu kasus yang udah pernah ada. Terus aku ngasih tinjauan hukumnya. Bukan LM sih, itu benar peninjauan hukum. Peninjauan kembali apa sih? Iya, bukan. Kan ada LM, ada skripsi, ada 3 kan? Itu yang satunya. Oh, lo yang satu itu. Oh. Jadi tentang pernikahan di Lombok. Oke. Yang terjadi antara? Jadi kan kalau di Lombok itu ada
ada satu kebiasaan kalau misalnya tidak disetujui itu diculik dulu. Oh iya. Yang itu. Kamu lihat dari sisi pidana? Saya lihat dari sisi hukum adat. Waktu itu dari hukum adat dan hukum Islam. Oh, wow, itu sulit. Dua-duanya saya dapat C. Iya, saya waktu itu nyontek kalau nggak salah. Ya hukum adat nggak hukum Islam. Iya, gitu. Jadi kalau nggak salah hukum Islam karena waktu itu Pak Jamali yang ininya, yang jadi dosen pembimbingnya. Saya dapat B setelah 2 kali hair. Terus pas ujian terakhir, Pak Jamali manggil gue ke kantornya. Mohon maaf ya Pak Jamali ya. Sofi, kamu kan udah sering main sinetron. Iya, saya punya naskah. Oh iya Pak, kamu nanti kalau ke Jakarta dibawa ya. Iya, tapi kan kamu kasihan ya, hukum Islamnya nggak pinter. Nanti saya bantu aja. Dikasih tugas untuk menambah nilai gua. Betapa hinanya coba gua. Gitu. Ya gitu deh. Gitu. Jadi kamu itu karena nggak itu. Jadi sebenarnya tidak punya ketertarikan. Nggak ada ketertarikan juga. Gitu. Pada saat itu waktu itu makanya sempat 4 semester itu cuti dulu. Jadi 7 tahun setengah itu karena ada cutinya. Gitu. Karena waktu itu selain asik bekerja, saya asik bermain gaple. Bener Mare. Demi Allah. Sampai ditanya loh, sumpah. Apa sih leng-lengan? Apa? Ya itu yang sampingan. Oh, sampingan. Yang sampingan. QQ ya gitu. Ya, QQ. Aduh, ini mahasiswa hukum apa yang sering sampingan-sampingan gitu? Semua mahasiswa hukum main itu. Masalahnya, oh gitu. Iya. Terus dapat duit. Ayo duitan ya Tete. Ente LHW makanya janganlah judi-judi. Saya pernah merasakannya. Mainnya di mana lo? Di Charlie Geningan. Oh, di Charlie. Di Charlie. Udah nggak ada tapi Charlie sekarang. Iya. Aku mainnya waktu itu depan Menwa, ada lagi geng depan situ ada. Turun lagi ke bawah juga. Iya, ada betul. Yang tangga aborsi itu kan. Tangga aborsi dekat sisip kan. Iya. Oke, sekarang kembali ke kehidupanmu. Jadi sekarang lagi bikin satu hari satu video. Isinya apa itu konsepnya? Jadi tuh sebenarnya awalnya Buta tuh bilang coba. Buta tuh suaminya Buta tuh suami Arif aku. Lut. Jadi karena udah lama jarang juga. Jadi kita kemarin tuh kebanyakannya nerima web series, film yang kayaknya porsi ngomong juga nggak terlalu banyak. Dia bilang coba latihan lagi, takutnya kamu lupa karena udah lama nggak kelamaan nggak ada podcast. Iya, terus juga udah kelamaan juga nggak ada MC gitu. Jadinya ayo coba latihan lagi untuk ngomong. Orang episode pertama langsung dikritik sama Daging. Dia bilang bagus cuman filler-fillernya ilangin ya. Filler apa? Gue kayaknya nggak di filler deh, gue bilang gitu kan. Gue pikir filler botox kan. Dia bilang enggak, itu yang lu ngomong AE-nya. Dia bilang gitu. Oh itu. Jadi kayak mesti latihan lagi gitu. Sekarang tuh sebenarnya lagi dilihat apa yang lebih menarik. Apakah soal musik atau soal lari. Karena kan kemarin sempet tuh 1 tahun setengah tuh aku. Kamu lari ya? Serius di lari gitu. Iya. Jadi sekarang lagi dilihat. Maraton. Tapi sekarang males pisan Bu, ya Allah. Tapi kamu hebat, itu aja bisa tembus, hebat menurut aku tuh. Nggak hebat-hebat banget 7 jam. Ya tetap aja selesai. Gila, gue kalau disuruh kayak gitu di kilometer 2 udah marah-marah. Aku kilometer 30 udah mau naik kereta waktu itu. Tadinya hampir. Tapi enggak ya? Enggak lah. Karena ditemenin sama suami juga kan. Gitu nggak enak. Speaking of suami, Arif Lut. Ya, Handoko. Oke. Kenapa sih dipanggil Buta? Kita manggilnya Buta-Buta aja loh. Jadi tuh dulu waktu zaman SMA ada 3 Arif di sekolahnya dia. Arif siapa gitu? Arif Emas sama Arif Buta. Kenapa Buta? Buta tuh dari Buto. Buto tuh gede gitu. Oh gitu. Di antara 3 Arif ini dia yang paling gede badannya, makanya disebutnya Arif Buta. Oh, kebawa lah itu. Sampai sekarang Buta-Buta gitu. Arif Buta itu adalah road manajernya Rio Febrian ya. Iya. Oke, yang mana itu geng lu juga bukan manajemennya? Enggak ya? Manajemennya Rio iya. Iya kan? Iya, itu adiknya Kang Indra, Indra Safera, Teh Kiki. Teh Kiki tuh. Ini keluarga ini di situ semuanya, di manajemen ada, di persketsaan ada, jadi di pernyanyian ada. Nggak ada yang sesuai dengan jalur sekolahnya masing-masing gitu. Emang Teh Kiki dulu apa? Insinyur kalau nggak salah. Oh ya? Teknik. Oh teknik. Teknik industri. Sekarang ke industri hiburan. Iya. Buta akuntansi asalnya. Makanya dia pembukaannya agak lumayan dibanding aku. Oh gitu. Awalnya kamu ketertarikan sama dia tuh apa? Dari kuliah. Kamu udah naksir?
Jadi gini, sebenarnya dari SMA tuh udah pernah ketemu sama Buta. Karena latihannya di Guru Minda di rumahnya Kang Eri. Guru Minda tuh daerah keluarga ini. Di Bandung. Pokoknya mau cari keluarga ini, cari ke Guru Minda. Jadi SMA-nya dia juga dilatih sama Kang Eri. SMA aku dilatih sama Kang Eri juga kan. Dia main drum dari dulu, nyanyi gitu. Tapi ya memang belum jodohnya jadi nggak pernah ketemu gitu. Tapi udah gitu? Enggak. Masa? Nggak tertarik, aku lebih tertarik sama yang lain mungkin pada saat itu ya. Jarang ketemu lah. Nah di waktu kuliah ada satu band yang katanya memerlukan manajer. Karena dianggapnya udah pernah di TV gitu, terus juga tahu dunia hiburan. Coba deh Tika jadi manajernya. Ada satu band namanya Rattle. Band yang khusus membawakan lagu-lagu YouTube. Buta salah satu pemainnya sebagai pemain drum. Nah laki gue beneran main drum. Gitu. Lu enggak gitu. Udah gitu ya udah berjalannya waktu udah mulai naksir-naksir nih gitu sama Buta gitu kan. Manajer naksir artisnya. Sungguh profesional. Betul. Nah pada saat itu tidak boleh ada percintaan antara manajer dan artisnya gitu. Makanya ketika pacaran kita tuh Backstreet Boys. Backstreet dari boys pemain band yang lain gitu. Sampai akhirnya karena udah nggak kuasa kita tuh kalau pacaran kalau nggak di rumah di sembunyi-sembunyi lah, nggak pernah bisa keluar rumah gitu. Takut akhirnya kan? Kita ngomong bahwa kita pacaran dan gue ngundurin diri dari si band itu. Terus tapi abis itu bandnya bubar. Aku tuh kayak Yoko Ono di Beatles. Yoko Ono di Guru Minda. Iya. Gitu akhirnya dia bubar jalan ya udah. Gitu. Tapi untung juga jadi suami ya. Ya alhamdulillah. Jadi dari situ nggak ada halangan yang berarti terus aja sampai sempat putus tapi udah gitu balik lagi cuma 3 bulan lah gitu putus terus. Apa yang membuat kamu tertarik pada seorang pemain drum? Pemain band itu menarik loh. Sekarang saya tanya, Ibu kenapa naksir pemain band? Saya bukan naksir pemain bandnya Bu sebenarnya. Saya naksir sisi orang Jawanya Bu. Oh iya, itu beda. Iya, jadi dia nggak kayak dari bangsa saya kan keras tuh Bu ya. Kalau ngomong apa, wah gitu. Kalau dia tuh malah lembut tuh saya jadi nggak enak. Saya, oh iya gitu ya gitu. Saya jadi nggak enak gitu. Tapi kan dulu kalau gue tuh sebenarnya termasuk yang kayaknya mulai pacaran juga telat lah kuliah. Orang lain tuh nggak ada yang tertarik sama gue gitu dulu. Masa sih? Iya. Jadi yang pertama kali tertarik menurutmu si Buta? Itu pun aku yang nyatain. Kamu ngomong duluan? Iya dong. Ke suami? Selalu. Kalau lagi naksir cowok aku tuh selalu proklamasi. Kalau dulu kan ngomongnya gitu ya. Nyatain tuh proklamasi gitu. Selalu. Yang lain biasanya takut cuman dia yang bertahan pada saat akhirnya menyatakan aku tuh suka sama kamu. Kamu ngomongnya gimana pengen tahu? Aduh nggak ngomong, aku langsung cium. Maaf ya. Maaf nih, dia malu, anak gue malu. Anaknya malu tuh. Tutup mata nggak apa-apa, papain. Saat itu kan masih zaman dulu gitu. Iya. Itu. Oh gitu. Dulu ingat kenapa sih? Kenapa lu tuh berani begitu tuh kenapa? Kan cewek kan biasanya jangan, kita harus jual mahal. Enggak, ternyata di keluarga gue tuh termasuk perempuan perkasa yang memang berani. Kalau misalnya nungguin nggak, karena kita udah tahu nih, ini kayaknya sebenarnya resep deh sama kita gitu ya. Tapi kok dia nggak berani ngomong gitu. Akhirnya kita ngomong gitu. Dulu ingat salah satu yang menyatukan kami berdua adalah Sheila on Seven. Kenapa Sheila on Seven ikut-ikutan? Jadi itu dari Jawa Tengah loh. Jadi pada saat itu DI bukan Jawa Tengah. Salah satu yang bikin waktu itu lagi musim-musimnya Sheila on Seven lah gitu. Temen gue tuh nelpon dari Jogja. Aku tuh habis ikut dari Kendal nih Sheila on Seven. Sekarang aku terdampar di Jogja. Jemput dong ke Jogja gitu kan. Siapa yang ngomong? Ada temen grupisnya dulu lah Sheila on Seven gitu. Ya udah. Aku tuh ngomong gini, aduh aku tuh disuruh jemput ke ini ya jurus-jurus. Aku tuh disuruh ke Jogja nih jemput gimana ya? Gimana ya? Ada yang nganterin nggak? Gila nggak dari Bandung ke Jogja kita mau jemput si ya udah aku anterin Buta gitu. Oh lu nyari ini nyari aktivitas brand akhirnya activation. Subuh diantar sama Teh Ima kakak aku ya diantar ke stasiun, kita naik kereta ekonomi, inget banget. Duaan naik kereta ekonomi gitu ya. Terus udah gitu
ketiduran kan di kereta tuh. Itulah yang diharapkan. Gitu. Ada tukang tisu, inget banget ya. Tisu gitu. Berhenti banget di depan kursi. Terus ngelihat ke pasangan dua ini. Suti dia bilang gitu. Dia pikir Suti Karno. Kan pada saat itu udahlah nyampe ke Jogja, akhirnya ketemu Ocha. Oke. Suti. Udah nyampe ke Jogja, ke sana ketemulah sama si Ocha. Kita nginep di salah satu hotel ya di situ. Tidur bertiga. Ya hemat ya. So, saya bilang, dan setelah kita sadar pulang dari Jogja, gue balik lagi ke Jogja, itu hotel remang-remang ternyata. Salah ya, hotel yang penting murah ya waktu itu ya. Waktu itu. Jadi pas datang, ternyata itu hotel remang-remang. Pulang dari Jogja, ternyata bilang, iya anak Salon Seven sih udah pada ke Jakarta lagi naik kereta. Terus kita pulang gimana, nggak punya duit. Mau pulang ke Jakarta tuh nggak punya duit kita. Ini sok-sokan aja berdua ngejemput teman kita di Jogja gitu. So heroik ya. Ya udah kita naik apa? Naik bus sama krunya. Krunya siapa? Ros, kamu denger nggak ini Ros? Nekat banget loh. Aku pulang ke Jakarta naik bus krunya Sheila on Seven. Kamu ngomongnya apa? Mas? Iya karena si teman kita ini udah kenal sama kru-krunya gitu. Aduh ngerepotin banget ya, gila, grupnya satu bawa gila luar biasa loh. Ya ampun. Akhirnya pulanglah kita ke Jakarta naik itu. Izin nggak? Izin. Boro-boro kan kita kan seneng aja lah berdua gitu sama ya, iya kan si satu ini nggak. Oh itu grupis ya, apalagi dia emang nggak. Ya udah kita pulang ke Jakarta. Nah terjadilah insiden I kiss him gitu ya. Itu waktu akhirnya memang tanpa kata aku nyium dia, ternyata perjalanan ini dari boleh nih dia dengar. Nggak apa-apa kan, kiss kan bisa di mana aja kan iya, gitu. Kiss ya. Pipi, papa. Ternyata ceritanya Buta perjalanan Bandung Jogja Jakarta itu kalau aku tidur dia tuh udah ngesun katanya. Udah colongan-colongan juga gitu. Ya, kamu pura-pura nggak tahu ya? Enggak, aku tuh kalau tidur emang nggak tahu apa-apa. Kabluk ya? Oh, dia udah Gitu. oke. Tapi dia nggak berani bilang, dasar pemalu. Iya. Oke, terus dari situ menyatakan untuk lanjut. Sampai dia kerja sempet di Jakarta, terus akhirnya barengan di Jakarta juga. Buta sempet tinggal di rumah saudara aku gitu. Jadi emang udah jalannya ke situ. Apa yang membuat kamu yakin, kan gini pacaran mah lucu dong, ser-ser pegang tangan seneng deg-degannya nggak sih, lihat-lihatan ada apa energi-energi nyetrum. Untuk jadi suami kan beda ya, kita harus yakin kalau dia ini bisa memimpin, dia bisa menjadi imam dalam season apapun hidupnya, dan paling enggak lo harus bisa kreatif dong, menafkahi gua gimana, walaupun gua juga bisa kerja. Apa yang membuat kamu yakin sama Buta saat itu? Kan ini sama-sama seniman loh ya. Betul. Enggak, kayaknya dari awal aja udah yakin bahwa dia akan menjadi suami, karena cita-cita kita tuh sederhana banget waktu pertama kali pacaran terus sambil menjalani hubungan itu ya. Pengennya kerja sama-sama di Bandung, aku siaran, dia jadi operator siaran. Serius punya lah motor kau. Vespa kemana-mana, naik motor dan ngontrak rumah, udah itu aja. Udah cukup pada saat niru itu. Siapa gitu. itu, lihat siapa? Pasti kan ada yang ditiru. Enggak, karena dulu tuh si Mama selalu bilang gini, kalau punya pacar gak usah nyari yang kaya banget, Mama takut anak Mama dihina, katanya gitu. Karena kami bukan dari keluarga yang the have gitu. Jadi waktu saat itu akhirnya ketemu Buta, kita mungkin dari keluarga yang strata sosialnya ya, juga saya sama. Saya dari keluarga the have not. Ya. Strata sosialnya sama gitu. Jadi ngerasa kita nggak usah punya mimpi yang gede deh, segitu aja udah cukup, yang penting aman gitu. Oh, iya. Makanya ketika dikasih yang lebih ya alhamdulillah banget. Oke, yang kamu tanamkan ke anak-anak apa? Kalau kamu besar dengan mindset itu, gak usah lah, kita mah keluarga bukan yang itu, kita mah yang ini. Ternyata tidak, kalau udah punya anak mah, so kamu mau jajan apa silahkan gitu, malah boros. Sekarang nyeselnya gitu karena anak-anak kadang-kadang juga nggak tahu batasan kita lagi ada duit atau enggak sekarang gitu, masih tetap aja, mah pesan ini dong, pesan itu, hei lihat dulu duitnya gitu sekarang gitu.
Kayak kalau ke anak tuh bagaimanapun kita pengen ngasih yang terbaik gitu kan. Oh iya, itu semua orang tua ya. Namun cara kamu mendidik mereka bahwa kan kita kan dari mirip nih tadi nih dari keluarga yang they have not tadi itu ya, ada titik-titik dulu ya. Sehingga kalau ketemu orang yang kayaknya kaya banget curiga duluan kan. Mau apa nih? Bakal baik apa enggak? Jangan-jangan bukan duit dia, duit bapaknya. Kayak gitu-gitu kan pasti di pikiran kita lah ya gitu. Ini mungkin ada yang bisa relate gitu. Kalau nggak bisa berarti you the have. Selamat untuk Anda. Kalau ke anak, kan ini dua-duanya perempuan. Kamu ngomong hal yang sama nggak? Hati-hati ya. Nanti kalau ada laki-laki. Si kakak sekarang umur berapa ini? Sekarang udah mau kelas 3 SMA. Ya kalau teteh udah bisa diajak ngomong. Sebetulnya yang kecil yang masih belum ngerti harus seperti apa. Tapi kalau teteh udah bisa diajak. Itu, kamu ngomongnya apa? Kalau pacaran nggak usah nyari yang strata sosialnya gimana-gimana ya teh. Iya, gitu. Itu kamu ngomong juga? Iya, selalu bilangnya gitu. Pokoknya selama kamu senang sebetulnya mama sih oke-oke aja. Tapi kalau bisa yang tidak yang terlalu berlebihan gitu. Kan ada rasa ketakutan itu ada juga. Jadi pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Gitu. Kan ada rasa ketakutan itu ada juga. Jadi dalam arti bibit bobot bebet di keluargamu itu adalah supaya nanti pas duduk barengnya nggak terlalu jomplang. Betul. Gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ngomongin apa-apa masih nyambung gitu. Sama besan. Kalaupun misalnya ternyata pacarnya anak aku itu lebih gitu ya dari kita, minimal tuh biasanya aku nyarinya yang walaupun mereka lebih tapi mereka masih bisa asik-asik nih sama kita, nggak ngelihat sesuatu. Kan biasanya kan orang tuanya juga seumuran kan gitu, jadi udah kelihatan bahwa oh enggak, mereka mah tetap aja asik-asik sama kita gitu. Satu vibe lah ya. Iya. Kalau punya anak laki-laki gimana? Ya gitu sama sih sebenarnya. Saya juga bilang, oh kalau gue mah gini malah, nak kan kamu anak pertama, kan gue anak pertama ya, Pongki kan anak bungsu. Kalau bisa nanti kalau yang buat jadi istri, kalau bisa, gue bilang gitu. Cari yang jangan sama-sama anak pertama ya, gue bilang gitu. Soalnya satu, nanti kerasnya sama, kan sama-sama biasa mimpin. Ya nggak semua ya, tapi potensi itu kan ada. Kedua, takutnya, again, ini cuma potensi. Ntar kalau adiknya banyak bererot gitu ya, kamu ikut tanggung jawab juga kan, betul. Kalau kamu mampu dan kamu mau sih silakan. Tapi kalau ternyata kamu nggak kuat mental, ternyata ya kan apa-apa kan pasti si kakak ini mikirin ke adiknya kan gitu. Jadi kalau gue sih lebih ke sana ngomongnya. Sementara yang anak kedua gue bilang, nggak apa-apa kamu mah anak pertama emang aja. Suka gitu kamu sih Slorda, kita tuh ya. Soalnya Slorda anak kedua kan mungkin si istri perlu yang lebih rapi. Ya, lebih punya planning khas anak pertama gitu loh. Gitu gue bilang. Ini persis banget sebetulnya posisinya antara lu sama Pongki sama gue sama laki gue. Tapi dibalik, Buta anak pertama, gue yang anak bungsu. Tapi lu berasa nggak itu sinerginya enak? Enggak. Teorinya patah. Karena ini juga bisa dibilangin. Oh, kamu ini kopeh, keras kepala. Oh, kalau kata Buta ngelawan melulu katanya gitu. Masa? Oh, lu tuh anak bungsu tapi anak berapa? 6. Oh banyak ya, tunggu 1, 2, 3, 4. Katanya nih ya teori 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3, ya 4 balik ke 1, 2,
Oh 3. Oh tetap ibu. Kata Buta bener, tetap gitu. keras kepala, iya. Gitu jadinya. Oh, kamu keras kepalanya ngelawan langsung di depan muka atau di belakang? Enggak, kalau orang Sunda bilang ngeleyed. Oh. Ngeleyed jadi kayak diem-diem, kayak tapi nggak dikerjain juga gitu. Atau dia ngelarang-ngelarang, tapi dikerjain juga gitu. Menurut dia bilang, kamu tuh ngelawan terus, tapi nggak dirasa, dia bilang gitu. Ya itu sifat orang sih ya, beda. Iya. Sekali lagi teori doang kan kadang-kadang ya. Berarti teori saya patah ya di kamu ya. Ternyata Buta maaf susah ya buat mengatur. Saya tuh emang kalau soal teori itu suka ngarang sendiri. Iya, nggak apa-apa. Ada maksab sendiri saya itu. Iya. Apa? Maksab. Oh, maksab. Bagus ya bahasanya. Oke, lu nggak ada keinginan ngeluarin single apa-apa dengan kemampuan lu bernyanyi ini? Enggak. Sama sepupu-sepupu lu inilah yang pada bisa nyanyi semua. Udah pertama mungkin karena dari segi usia gitu, karena kayaknya enggak deh gitu. Iya. Nikmati nyanyi itu untuk happy aja. Jadi nggak mau? Enggak kayaknya. Oke, gitu. Sebentar, maaf ya. Ini Ivi Batuta, kan kamu udah pernah ya Sofina Vitox nanti ya. Bener, si Ivi video. Oke, nanti ya. Oke, itu tadi soal nyanyi. Nah, sekarang gue mau nanya soal si kembali lagi ke dunia MC ini. Karena gue yakin lu juga punya kerinduan itu. Selain si 1 hari 1 video itu, apalagi usahamu untuk kembali untuk diingatkan, artinya kan kita diingat karena karya kan ya Bu ya. Iya. Apalagi kamu ngajar public speaking training kah? Atau kamu akan balik ke radio kah? Pengennya sih kembali ke radio sebetulnya gitu. Iya? Karena kalau public speaking aku pun ngerasa bahwa public speaking aku tuh kurang bagus. Karena kan dari waktu awal juga ke siaran radio itu nggak ada pelatihan, langsung diceburin ke situ. Iya. Tapi kan ada Mbak Mukas, ada Mukas. Tapi nggak terlalu concern ke Bandung pada saat itu. Jadi karena memang mungkin dicari kedaerahannya kan. Gitu. Jadi nggak terlalu yang harus bahasa Inggrisnya harus gini-gini. Pakemnya banyak yang nggak sepakem Jakarta lah pada saat itu. Jadi kalau soal jadi public speaking tuh aku kadang-kadang suka itu, aku tuh percaya dirinya agak kurang gitu. Suka kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya gue nggak bisa deh gitu, yang sering begitu. Jadinya kayaknya untuk public speaking kayaknya masih banyak yang lebih bisa public speaking daripada aku. Terus kalau ya tadi siaran sih masih pengen, cuman memang bisa dibilang kan radio juga sedang mengalami ya. Iya, tidak seseksi dulu ya industrinya. Jadi ya masih nyari ini aja sih celahnya di mana. Celahnya di mana? Gue ada ide. Karena gue lihat banyak teman-teman yang melakukan juga, nggak berarti kita ikutan terus karena FOMO ya. Jadi kan sekarang TikTok tuh lagi naik banget tuh katanya. Terus suka pada bikin radio-radio sendiri gitu. Jadi kita siaran terus nanti, tapi ya itu kudu lo harus rajin milihin lagu playlist lo, terus dimainin, terus lo ngajak ngobrol orang gitu. Gue ngelihatnya itu seru juga, karena kadang-kadang gue suka ngedengerin malah lagu-lagu di zaman kita misalnya kan, berarti kan market kamu kan di betul. Tapi karena udah banyak jadinya mungkin jadi sama ya, gitu. Enggak, kata gue mah lu punya satu kekhasan kok. Suara lu aja penyiar banget dibandingin gue cempreng gitu. Suara lu tuh muncul tuh 87.6 gitu tuh udah enak banget menurut gue. Iya, bismillah, ntar lah kita coba ya. Kalau mesti latihan dulu. Iya, kalau bikin podcast yang sendiri kamu nggak mau? Di luar dari Roti? Banyak yang nawarin untuk bikin podcast sendiri. Iya, tapi mungkin masih dipikir, nggak pengen konsepnya tuh nggak matang gitu. Pengennya matang dulu konsepnya, pengen dibikin seperti apa sih gitu. Terus aimnya kemana si podcast ini, barulah habis itu pengen dieksekusi gitu. Banyak yang nawarin untuk bikin podcast sendiri. Tapi kayaknya ya, memang di saat sekarang orang bilang lagi musim kelesuan ekonomi ya. Kalau bertahun-tahun yang lalu kan kita the great reset, kita berjuang melawan kuman, COVID ya, ningan. Kalau sekarang nggak ada kumannya, tapi tetap susah. Iya bener. Kayak invisible gitu ya lawannya gitu. Kok ya bertepatan dengan kita Parubaya ya Bu ya? Sehingga kayaknya usaha kita tuh semakin harus menanjak, terutama perempuan. Betul. Yang katanya si Perimeno lah, si apalah. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, dimanapun bidangmu berada saat ini. Teman kita udah banyak yang banting setir. Masa kemana? Iya, jadi jualan lah dan segala macamnya, jadi UMKM dan segala macamnya gitu. Nah ya, kayak gitu aja gue tuh gak percaya diri gitu, bisa nggak ya kalau jualannya? Kalau bisa jualan, lu mau jualan apa? Lu bisa bikin apa misalnya? Atau lu ngambil dari satu pabrik kah atau apa?
Dulu sempat mau bikin usaha kombucha, tapi kayaknya ceruknya sedikit banget kombucha itu karena mungkin orang juga nggak banyak yang paham soal kombucha ya, gitu. Apa ya kalau mau jualan apa teh? Makanan. Apa yang kamu bisa bikin biasanya? Biasanya makanannya sekarang lagi senengnya bikin yang Nusantara kayak ayam sambal mata, ceker mercon yang kayak gitu-gitu. Seblak? Enggak, seblak. Enggak suka? Itu tuh makanan murah meriah. Mencret. Masa sih? Gak ada gizinya Bu, seblak itu. Seblak apa? Tunggu, ini beda nih pemikiran gue tentang seblak kuah gitu. Lu seblak apa kalau definisi? Seblak itu kan yang dari kerupuk itu kan? Iya kan, orang sering berpikir itu hanya kerupuknya kan? Sebenarnya seblak itu esensinya apa? Kerupuknya bukan? Atau si cikurnya itu ya? Cikurnya dong, iya ya kan? Si kuah itu sebenarnya itu bergizi. Isiannya yang kita harus cari ya. Bergizi sebenarnya. Tapi seblak tuh esensinya kerupuk. Sebenarnya tanpa itu nggak seblak ya? Iya. Oh, jadi aku selama ini kalau bikin aku bilangnya seblak salah ya? Ya, nggak apa-apa Bu, bebas aja kan Ibu yang bikin. Karena gua membuatnya ceritanya versi healthy-nya kan. Kan itu pasti ada jahe. Sama gue pasti cikur ya. Cikur itu apa bahasa Indonesianya? Kencur. Kencur itu kan bagus ya buat suara. Dan tenggorokan dan kesehatan, menghangatkan tubuh. Bawang merah, bawang putih udah pasti. Ada cabenya itu bijinya gue buang karena itu bisa membuat inflamasi, ya kan? Beda dong sama kita senangnya ada bijinya malah. Udah diramu lah itu bumbu, terus sama gue dikasih ceker karena ceker itu kolagen untuk kita yang udah berusia ini, ya kan? Sama dada ayam sama gua direbus, abis itu gue suwir di situ jadi protein pisan. Oh iya. Gitu ceritanya. Versi healthy dirimu mah. Tapi kan bisa dong, itu disebut seblak tetap Enggak. Seblak itu kerupuk. Aci. Acinya itu yang membuatnya seblak. Oh berarti gue udah have not, maaf. I don't have kerupuk. Tapi enggak lah kata gue, kalaupun lu jualan makanan atau apa, akhirnya I think you should still keep going di bidang kesenianmu ini. Karena itu sangat besar sebenarnya. Terpancar dari lu. Gue sih nggak bisa ngelihat, bukan berarti lu nggak bisa ya, gue yakin lu bisa. Apalagi lu kan perempuan Scorpio. Oh iya bener. Iya bener. Judes gak jelas gitu, padahal kita sebenarnya lagi mikir. Sebenarnya gue Scorpio yang bukan Scorpio. Gimana maksudnya? Scorpio, misterius orangnya. Gue mesti orang semuanya dipecah-pecahin. Bisa menyimpan rahasia, tidak ada rahasianya sampai gue nyampe ke semuanya. Jadi ada Scorpio yang tidak Scorpio, maafkan ya. Iya. Gitu. Mungkin karena lahir di Oktober itu ya, kamu agak beda dikit ya. Oktober yang bahkan lahiran pun bimbang. Kenapa? 30 atau 31. Emang? Jadi tuh ulang tahun tiap tahun tuh 30 atau 31 Oktobernya. Gimana sih? Udah sorry ya, ini udah dua tamu gue kayak gini. Satu Indra Aziz, berubah ulang tahun beda 2 bulan. Lu beda semalam. Nyokap itu percaya bahwa gue lahir tanggal 31 Oktober. Okay. Tapi semua KTP, surat akte kelahiran 30. Oke, gini aja deh sekarang, hukum positif Bu. Lu sekarang kalau ngerayain ulang tahun kapan? 2 tetap. 30-31. Iya, jadi sampai umur 17 ketika nggak punya KTP, taunya tanggal 31, tapi begitu KTP jadi, nah tanggal 30 gitu. Baru tahu. Jadi lu kalau gua mau nyelamatin ulang tahun di hari apa Ibu? 30 atau 31? Dua-duanya kami menerima. Enggak bilang happy belated gitu enggak? Enggak. Oke, di rumah lu potong tumpengnya atau kuenya tanggal berapa? 30 kalau sekarang. Sorry sampai muncrat. Ini soalnya dari tadi nggak konsisten. Oke, di rumah potong kue 30. Oke, kita terima teori itu. 31-nya lu ngapain? Kalau ada yang mau potong kue lagi aku terima. Udah Bapak ambilin bukunya aja Bapak, orang ini. Asyik, aku dapat buku. Bikin saya overthinking. Dari tadi teorinya ini, tapi saya bisa ini. Ini saya bisa ini. Mematahkan semua teori dari Sofina Vita. Pencet lu ini. Tit. Nah, keluar. Ini dia. Aku belum buka, nanti aku tanda tangan setelah ini. Iya, siap. Ini terima buat kamu, loh, Bu. Semoga berkenan. Amin. Cocok lagi sama bajunya. Bener, New. Iya. Lilac katanya. Lilac. Bener. Ya. Kamu ini kan nggak overthinking kan orangnya atau overweight? Aku lebih ke situ. Selain overacting, ya, kamu juga overweight. Iya, baik. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu Tike. Nuhun, sami-sami.
yang sudah datang ke sini mengupdate kehidupannya. Amin, amin. Dan sudah membuktikan bahwa teori-teori yang ada di dunia ini sudahlah itu biarkan dia menjadi teori belaka karena bisa kita patahkan. Betul. Termasuk teori dia sendiri mengatakan aku nggak pede apa-apa tapi bapaknya anak-anak dia yang sun duluan. Gue nggak ngerti tuh di sisi mana dia nggak pedenya. Gile. Gue aja yang eda-eda Batak takut ya ngesun laki-laki. Terima kasih ya. No. Salam untuk kakak Teteh Latisha. Iya. Naya ikut. Tunggu, namanya semuanya pakai Arifti belakangnya. Nah, itu kayaknya bahasa Inggris ya? Enggak, Ariftike. Oh. Gue pikir Arifti. Oh, bahasa Inggris. Ti Arif dibalik DMMD Ti Arif. Ariftike. Ariftike. Biar kita punya farm sendiri. Oh iya, jadi ini keluarga Arifti. Arifti. Oh nice, oke baik. Terima kasih, salam Hatur Teteh, nuhun, salam hatur nuhun. untuk Pak Buta. Ya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain sama Pak Buta. Saya juga sering ketemu di tempat-tempat yang Rio Febrian lagi show gitu ya. Dan aku mendoakan karirmu Amin. kembali menemukan purpose-nya, di mana celahnya, di situ purpose Tike diciptakan di dunia ini karena banyak yang membutuhkan. Amin, Gak amin, cuma amin. keluargamu aja, tapi kamu harus pinjamkan waktu untuk kami semuanya yang ada di sini. Terima kasih, terima Inspire kasih. us. Terima kasih ya. Amin. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are loved. Bye-bye. Nuhun pisan.